Oke, teman-teman, mohon maaf karena YouTube live-nya lagi bermasalah dan kurang lebih hari ini ya gue langsung tanpa wajah aja, nggak apa-apa ya. Gue mau discuss soal tentang literasi cerdas finansial, khususnya kita mau belajar hal ini. Minta maaf banget buat teman-teman yang mungkin kecewa banget sama gue karena YouTube lainnya nggak bisa. Gue udah coba beberapa kali, tapi mungkin karena sinyalnya juga yang jelek. Tapi kurang lebih, mari kita mulai aja langsung diskusinya. Ini gue rekam berbagian supaya kita tahu. Oke. Pertama-tama paling dasar adalah sebelum kita masuk ke yang namanya reksadana saham, kita harus tahu dulu, kita harus paham dulu tentang masyarakat Indonesia. Kita sebagai warga negara harus paham banget tentang literasi cerdas finansial. Jadi masyarakat kita sebenarnya secara literasi finansial itu masih lemah ya. Nah, ini literasi finansial adalah simple bahasa gue adalah kemampuan seseorang paham tentang keuangan ya, tentang mengatur pengeluaran harian. Ini tentang apa itu literasi cerdas, itu ada pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep. Lalu kemudian nanti lo bisa baca sendiri tentang kayak gini. Jadi harusnya seseorang itu paling enggak paham bahwa dia harus bisa bikin setiap orang itu harus bisa membuat mengatur keuangannya sendiri, khususnya tentang di situ gue bahas nomor 1 mengenal pengeluaran bulanan, dana darurat, pengeluaran bulanan ya, based on nanti gue cerita kenapa penting banget pengalaman bulanan. Jadi banyak orang tuh tertarik banget karena keuntungan dari reksadana dan saham, jadi orang langsung turun aja, langsung ngabisin uangnya langsung untuk masuk di reksadana dan saham. Padahal sebenarnya dia harus ngatur keuangan pribadinya dulu yang paling pentingnya. Jadi harus tahu dulu keuangan yang dia punya. So ini Excel gue buat mahasiswa yang dan teman-teman gue. Thank you Mas Guntur yang udah mau setia ya. Ini gue buat karena pengeluaran ini gue pengen share sebenarnya ke mahasiswa dan teman-teman gue, karena ini penting banget buat kita. Jadi bisa dengan begini kita buat laporan keuangan, karena gue ketolong banget untuk mengatur keuangan pribadi ya, untuk mengatur keuangan pribadi. So ini gue buat di sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Sebelah kirinya itu adalah ini untuk ukuran mahasiswa. Ini ukuran untuk dari pengalaman gue kalau ketika udah dunia kerja ya. Tuh, ini dulu dari pengeluaran bulanan kita bisa lihat. Jadi ini di sini mahasiswa gue anggap ya, mahasiswa itu ada total uangnya 15 juta ya, dari orang tua. Ceritanya mungkin baru terima ya uang buat bayar semesteran. Di situ ada uang jajan dari orang tua ya. Terus kemudian ada uang makan bulanannya. Jadi ini teman-teman mahasiswa bisa ngatur sendiri. Tapi ini panduan yang sangat baik buat kita agar kita bisa mengukur diri kita sendiri. Nah, lalu pertanyaannya, ketika kita udah nulis, uang makan bulanan tuh ditulis, terus kemudian jadi di situ ada tabung reksadana pasar uang ya, tabung reksadana pasar uang. Ini langsung udah dialokasikan dulu yang paling pertama. Ya udah dialokasikan, jadi langsung dialokasikan yang paling pertama. Jadi bukannya dihabisin dulu untuk keperluan lain baru dialokasiin, enggak, no. Pertama Anda harus berani alokasiin berapa persen. Itu paling ideal 10%. Terus kemudian ada uang jajan yang buat jajan lo, terus kemudian bayar kos, bayar kampus, asuransi jiwa kalau ada, ikut asuransi jiwa yang tak prudensial, CAR ataupun Manulife, Jiwasraya dan sebagainya ya. Terus kemudian jangan sampai lupa juga alokasi bayar bensin. Bohong lah kalau nggak pakai alokasi bayar bensinnya. Jadi situ ada 1,2. Nah, jadi kurang lebih ketika mahasiswa menerima 19 juta, nah dia pengeluarannya itu 16. Ini memang nggak wajar karena ada total uang yang dititipkan oleh orang tua. Kalau misalnya nggak ada, mungkin kecil. Jadi ini pengeluaran yang rata-rata ya. Nah, kan ada karena udah dikurangin ya, ada karena bayar kampus ya. Coba kalau ini bayar kampusnya gua nolin ya, contoh ya. Ini gua nolin nih misalnya
Terus kemudian ini juga misalnya total dari orang tua itu misalnya dapatnya 5 juta juga buat pegangan, ceritanya buat pegangan. Nah jadi kayak gitu. Nah ini udah sistemnya udah oke. Nah inilah tabung reksadana pasar uang inilah, maksudnya sering salah kaprah bahwa seluruh duit yang kita terima, yang kita pegang langsung dimasukin ke beliin saham atau beliin itu karena demi keuntungan pribadi. Padahal Anda juga harus mikirin untuk pengeluaran harian Anda ya. Ini adalah contoh untuk mahasiswa. Jadi jangan sungkan kalau misalnya Anda bingung tentang bagaimana tentang cara ini. Nah, di masa depan Anda akan menjadi seorang yang bekerja juga, entah jadi bos, entah jadi karyawan ya. Jadi di sini ini gue bikin basicnya adalah pengalaman pribadi ya. Jadi kurang lebih misalnya gaji kantor orang pertama nih, gaji pertama tuh 3,5 ya. Terus kemudian Anda ngajar les ya, ngajar di satu tempat ya, di ruang guru ceritanya dapat insentifnya 1 juta. Terus untung jual pulsa misalnya 500.000 ya gitu. Nah, kemudian pemasukan yang didapat ya, mungkin Anda kalau ada pemasukan lain silakan lo ditambahin di situ ya. Tapi nanti begitu pengeluarannya, sini gua langsung sebenarnya yang namanya pengeluaran tuh kalau orang udah kerja tuh banyak banget, pengen minum ini, minum itu, segala macam. Jadi akhirnya keteteran karena dia nggak pernah bikin laporan keuangan. Tapi paling ideal menurut gua adalah alokasi ya. Alokasinya itu situ gua buat sebagai contoh. Jadi paling pertama ketika lo terima gaji, lo langsung alokasiin untuk investasi ya. Alokasiin untuk investasi, di situ investasinya kurang lebih tuh 1 juta. Nah, gitu kan. Kemudian alokasi yang investasi ini jangan pernah lo ganggu gugat sama sekali, oke? Jangan lo pernah ganggu gugat, oke? Nah, yang boleh diganggu gugat adalah alokasi kebutuhan harian ya. Harian tuh kayak odol, makan segala macam bla 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 bla, itu budgetnya itu sekitar 2,5. Alokasi dana dadakannya itu ada 1 juta jika diantisipasi jika terjadi apa-apa ya gitu. Nah sisanya di mana? Nah itu ada tulisan tuh sisanya 500.000. Nah itu baiknya kalau memang dipastiin nanti pas udah ganti bulan, kalau jika memang sisa uangnya 500.000 ya baiknya usul saya masukin ke investasi aja, dimasukin atau sebagai kalau mau sebagai cadangan untuk bulan berikutnya yang bisa ditambahkan di atas misalnya tulis di atas gaji pribadi, nah ditulis. Oke. Teman-teman, ini adalah 2 contoh yang aku kasih karena dari pengalaman hidup ini sangat efektif banget buat kita ngukur diri kita sendiri. Dari pengalaman gue bersama istri juga begitu untuk ngukur diri kita sendiri. Dan sekali lagi kalau kita nggak pernah buat kayak gini, kita nggak bisa mengukur kemampuan diri kita sendiri. Akhirnya kita kalah sama gaya hidup kita sendiri ya. Ini ada 2. Sekali lagi, Pak ini boleh nggak? Nih untuk mahasiswa gue, Pak boleh nggak ditambahin? Di sini ada menunya mungkin ditambahin, ada pengeluaran tambahan. Monggo silakan ditambahin ya. Yang namanya pemasukan dan pengeluaran itu bisa Anda masukin. Oke. Ini sesi yang pertama dulu, pengeluaran pribadi. Ini penting banget karena ini nanti kita akan menentukan dari mana sih kita kalau mau nabung untuk reksadana sama pasar saham. Nah itu tuh reksadana sama sahamnya, dananya dari investasi yang kita kita udah pisahkan. Thank you, terima kasih, salam dari gua. Kita masuk ke part berikutnya. Jangan sampai lupa untuk buka PowerPoint-nya. Thank you.